Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai aktivitas yang kita jalani. Mari dituntun oleh firman Tuhan sehingga kita semakin hari semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 15 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, lain songonima pangalahona di benua ginjangi, takas mahu pabuah dihamu, jumob do rohani Tuhan harani sadahalak na jahat na pau barohana sian akka dosana, ulang pada 99 halak na dengan roha na sopurlu paubahan rohana. Dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita sorga karena orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus membuat sebuah umpama tentang 100 domba. Di mana 99 bisa dalam kawanan, sedangkan satu domba berada di luar kawanan domba. Sehingga pemilik domba atau gembala itu mencari untuk mendapatkan satu domba yang hilang itu. Betapa bersuka citanya dia dan mengucapkan kepada orang-orang yang terdekatnya terhadap apa yang sudah didapatkannya, yaitu satu domba yang hilang itu dapat kembali lagi. Saudara terkasih, ini merupakan sebuah perumpamaan Yesus tentang bagaimana seorang yang berdosa bertobat kembali kepada jalan yang diinginkan oleh Allah. Saudara, mungkin bagi kita pertobatan adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, atau pertobatan merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, atau pertobatan tidak dibutuhkan karena sudah menjadi hal yang biasa saja. Namun firman kali ini mau menuntun kita, mengarahkan kehidupan kita tentang makna pertobatan. Pertobatan merupakan sebuah keadaan berbalik dari keadaan semula kepada sebuah tujuan yang baru, mengarahkan dari muka menjadi ke belakang atau dari belakang menjadi ke depan. Dengan perubahan pengarahan hidup ini, maka kehidupan sebagai orang percaya menjadi terfokus kepada keinginan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika ada mengatakan pertobatan, maka perubahan posisi hati, posisi pikiran, posisi tindakanlah yang akan dirubah di dalam kehidupan. Ketika seseorang mengatakan bertobat, ternyata dia mengubah mindsetnya, mengubah hatinya, merubah perilakunya, sehingga menjadi dekat dan akrab dengan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang demikian, kita menjadi orang yang berorientasi kepada keinginan dan kehendak Allah dan meniadakan keinginan kita masuk kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman kali ini mau mengungkapkan kepada kita makna sebuah pertobatan. Ternyata pertobatan itu akan membuat sukacita sorga yang begitu meluap. Artinya pertobatan itu ketika kita kembali kepada kehendak Allah, Allah sesungguhnya menanti pertobatan kita. Sukacita di sorga akan melimpah oleh karena perubahan satu orang yang datang kembali kepada kehendak Allah. Artinya, ketika seseorang mengungkapkan rasa kebersalahannya atau menyadari keberadaannya yang jauh daripada Allah, menjadi merubah posisi dirinya untuk menjadi dekat dan akrab dengan Tuhan, pada saat itulah dia menjadi disambut di dalam sorga dengan sukacita dan sorak-sorai. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah harga daripada sebuah pertobatan. Ternyata pertobatan bukan hanya butuh sebuah komitmen daripada diri kita, namun butuh daripada sebuah pemahaman bahwa Tuhan menanti pertobatan kita. Saudara, ketika dikatakan bahwa Tuhan menanti pertobatan kita, artinya bagi Allah ketika kita jauh daripadanya,
Allah menginginkan, mengharapkan kapan kita kembali kepadanya, menjadi memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa kita. Karena memang ketika kita sudah melakukannya, maka Allah akan membuka tangannya dengan lebar, menyambut kita, memeluk kita untuk menjadi tetap di dalam naungan Allah. Saudara terkasih, pertobatan membutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Pertobatan membutuhkan kesadaran yang begitu kuat dalam hidup kita. Yang dikatakan komitmen adalah bagaimana kita menyangkal diri menjadi mengikut kepada kehendak Allah. Menyangkal keinginan kemanusiaan kita masuk kepada keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Karena memang ketika kita mengikuti keinginan kita, kita sesungguhnya adalah diarahkan oleh keinginan itu untuk menjadi semakin jauh dan jauh daripada Allah. Pada Allah sebenarnya menginginkan agar kita sesuai dengan keinginan Allah, di mana kita membuang sifat kemanusiaan kita, membuang keinginan keduniaan kita, masuk kepada keinginan dan kehendak Tuhan. Apabila itu kita lakukan, maka Tuhan akan membuka tangannya dalam hidup kita. Saudara terkasih, sepanjang hari ini banyak aktivitas yang kita lakukan. Mari ingat bahwa Tuhan menantikan pertobatan bagi kehidupan kita. Mari kita sebagai orang yang percaya merubah sikap hidup dan masuk kepada keinginan dan keputusan Allah. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi melangkah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita akan menjadi melangkah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Dan Allah, Tuhan kita, akan bersorak-sorai, malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorai menyambut kita di dalam sukacita oleh karena pertobatan. Oleh karena itu, saudara terkasih, mulailah bertobat. Lakukanlah pertobatanmu, karena Tuhan menantinya. Tuhan menginginkan pertobatan itu. Dan kita akan menjadi merasakan naungan kasih setia Allah dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa pertobatan adalah yang dinantikan oleh Allah. Bahwa pertobatan akan menjadikan sukacita besar di sorga. Biarlah kehidupan kami menjadi tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah sukacita demi sukacita Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kehidupan kami tetap dalam naungan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus